di hari aku mendengar kabar kematian sang cinta pertama. Suamiku, Chen Lika Ai. Lika Ai, jangan lompat. Melompat dari atap, dan aku juga jatuh karena kecelakaan. Anak kami ikut meninggal. Saat membuka mata lagi, kita kembali ke 7 tahun lalu. Saat pandangan kami bertemu, kami tahu lawan juga terlahir kembali. Aku dan Chen Lika Ai pernah menikah 7 tahun. Dia jijik dengan wajahku yang semakin kasar dan kuning. Bilang tubuhku mengeluarkan bau amis minyak goreng. 7 tahun, dia bahkan malas menyentuhku. Suatu kali, dia mabuk, tak hanya memaksaku, diranjang teriak. Bahkan nama wanita lain. Baru aku tahu, dia punya cinta pertama yang tak bisa didapat. Song Yanran. Bersama. Tapi di hari melompat dari atap itu, anak kami sudah 6 bulan. Lekei. Ye Shuyao, kehidupan sebelumnya. Kalau bukan Yanran ke luar negeri, kau teras mengingkatku. Aku sudah lama pergi dengan Yanran. Kehidupan ini akan kubuktikan jika aku memilih Yanran. Betapa bahagianya hidupku antara kita. Sampai di sini saja. Baik, seperti keinginanmu. Bos Ye, baik. Mama, kenapa kita ke sini? Karena hari ini ulang tahun ke-6 Rui Rui. Mama akan merayakan di lantai atas Yuding. Untuk ulang tahun Rui Rui. Hor. Rui paling suka Mama. Bossy, Grup Helen kita. Sudah jadi perusahaan terkemuka di kota Yun. Pak suami minta Anda lebih perhatikan kesehatan. Semalam peluncuran produk baru. Sudah sibuk semalaman. Apa mau? Ganti baju dulu dan istirahat? Pak suami akan segera sampai. Tidak apa. Aku masih harus sendiri dekorasi. Untuk pesta ulang tahun Rui Rui. Nanti ganti, ayo pergi. Bos Jen adalah direktur perusahaan nomor 1. Di kota Yun, Grup Tianlong, kekayaan miliaran. Lagi ada cinta pertama di samping. Benar-benar pemenang hidup. Waktu sekolah sudah kubilang. Bos Jen dan Yanran temanku ya. ITU Jodo Yang Didik Durkin. Berkat ingatan kehidupan sebelumnya, di hidup ini aku sukses berbisnis. Kekayaan miliaran. Ye Shuyao, kau lihat? Tidak memilih si pembawa sial sepertimu. Adalah keputusan paling benar yang pernah aku buat. Setelah lulus, siapa di antara kalian yang masih berhubungan dengan Ye Shuyao? Ye Shuyao itu cewek miskin. Entah seberapa buruk nasibnya sekarang. Aku pernah melihatnya di jalan terakhir kali. Penampilannya kusut sekali, mungkin sekarang dia ada di mana? Lagi mengumpulkan sampah. Hei, bukankah itu Shuyao? Mami, kata papa cinta itu 2 arah. Rui juga mau kasih hadiah ke Mami. Balon ini sangat cantik. Rui mau buat satu sendiri untuk kasih ke Mami. Mami tunggu sebentar ya, nanti aku naik lagi. Oke kau anak pintar, pergilah. Bibi Dongking, ayo cepat. Oak. Shuyao. Lama tidak bertemu, ketua kelas. Bukankah ini Ye Shuyao? Kenapa pakai baju seperti ini masuk ke sini? Shuyao, kau keluar juga tidak rapikan diri dulu. Hari ini, adalah pesta pernangan Shilikai dan Song Yanran. Oh, aku bukan. Ye Shuyao, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa penampilanmu masih tetap seperti cewek miskin saja? Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Lika Ai. Menurutku orang yang punya rasa malu sedikit pun tidak akan datang ke pesta pernangan orang lain kan. Kalau begitu aku ucapkan selamat abadinya untuk kalian, aku tidak mengganggu lagi. Ye Shuyao, main tarik ulur itu lucu banget ya? Bukankah aku pernah bilang sama kau? Hatiku cuma milik Yanran satu-satunya. Meskipun kau sudah menungguku 7 tahun, aku juga tidak akan punya sedikit pun ketertarikan padamu.
Pada saat begini Yeshuao masih cari kau. Aku bisa mengerti, soalnya sekarang sudah berbeda waktu dulu. Kau sekarang sudah jadi pengusaha terkenal, sedangkan dia tidak punya apa-apa, Yeshuao. Demi kamu pernah mengejar Lika Ai dulu. Kalau kau ada kesulitan, bisa kau katakan saja. Kami semua bisa bantu kau. Baiklah, karena kalian berdua sangat mampu. Kalian transfer ke aku 10 juta dulu lah. Kau. Xiao, apa yang terjadi padamu? Aku bantu kau duduk di sana sebentar. Aku ambilkan air untukmu. Baik, terima kasih ketua kelas. Kalau tahu dari awal, tadi aku sebaiknya istirahat di lantai atas bersama Rui dulu. Yeshuao, di kehidupan kali ini, kekayaanku lebih dari 1 miliar. Selain itu, setelah aku bekerja sama dengan Rusak, Boss Grup Hanlon, Yi, kita sama-sama hidup sekali lagi, kamu. Masih mencuci piring untuk orang lain kan? Cuma usaha kecil-kecilan. Atau jualan keliling, itu cuma kemampuanmu yang kamu punya. Yeshuao, karena kita berdua pernah menjadi suami istri di kehidupan sebelumnya, aku masih punya sedikit perasaan sama kamu. Kamu hidup sangat menyedihkan. Aku akan dengan berat hati memberimu sedikit bantuan. 200.000 cukup buat kamu dapatkan dari kerja 10 tahun kan? Kenapa kamu menghapus akunku? Apakah masih perlu disimpan? Yeshuao, bermain-main tarik ulur juga ada batasnya kan? Aku memberimu uang karena hubungan kita sebagai suami istri di kehidupan lalu. Sudah 2 kehidupan, kamu tidak sekerja keras Yanran itu sudah buruk. Masih juga tidak mau maju, nanti. Pria mana yang mau menikahimu? Tidak perlu Tuan Yo khawatir. Hubunganku dengan suamiku sangat baik. Kamu sudah menikah, Yeshuao? Tanpa izinku, bagaimana kamu bisa menikah? Tuan Yo masih begitu suka peduli istri orang lainnya. Aku sarankan, daripada buang waktu buat ini, lebih baik pedulikan tunanganmu sendiri. Mungkin kamu akan menemukan hal yang tidak terduga. Apa maksudmu? Ah baiklah, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Yeshuao, nanti kamu jelasin semuanya sama aku. Yanran, orang dari grup Hanlin sudah datang. Aku minta Meyevang untuk bantu rekomendasikan aku. Kesempatan ini langka, aku pergi sebentar ya. Oak, Sepertinya orang dari Hanlin sudah datang. Aku tekankan sekali lagi, identitas Tuan Yo sangat terhormat. Kalau tidak puas, nanti kita pasti marah. Seluruh hotel kita yang akan kena dampaknya, semua semangatlah. Berdiri dengan benar. Ya Pak. Selamat sore Tuan Yo. Ini adalah pendiri grup Tianlong kita. Boss Chen, Chen Li Kai. Sebentar lagi akan bekerja sama dengan Hanlin kita. Hello Tuan Zhou. Mener Fang, siapa yang suruh kamu bertindak seenaknya sendiri? Membawa orang yang tidak kira habangnya ke hadapan Tuan Zhou? Ini, aku cuma merasa bahwa Bos Chen. Apa kita akan langsung kerja sama dengan Hanlin? Jadi, Tuan Zhou, Bos Ye ketemu teman lama. Anda dipersilakan naik dulu. Yang Master Rui sudah menunggu Anda di lantai atas. Tuan Zhou. Bos Chen, jangan khawatir. Tuan Yo memang jarang bergaul dengan orang asing. Tapi dia sangat sayang pada putranya. Kalau bisa bikin yang Master Rui senang. Mau kerja sama dengan Hanlin berapa kali pun. Bisa saja. Dengar-dengar hari ini Tuan Zhou dan Bos Ye akan rayakan ulang tahun yang Master Rui di lantai atas. Betul. Harus siapkan hadiah untuk dikirim ke atas. Pak, ini dari CEO Ji Yunshen. Untuk yang Master Rui, model mobil balap mekanik buatan tangan Jerman, edisi terbatas global cuma 3 unit. Ini jam saku mekanik kayu ebony, dihiasi safir biru dari CEO Lu Jinming. Ini lencana totem zodiak dari emas murni, dari CEO Gu Jingming dan istrinya, Nana. Di belakangnya trukir tanggal lahir yang Master Rui. Semua ini dari para CEO perusahaan besar. Untuk yang Master Rui. Rui suka nggak? Karena Rui nggak suka semuanya. Ya dikembalikan saja. Baik, Tuan Zhou. Ini hadiah ulang tahun dari Bos Chen, Grup Tianlong. Untuk yang Master Rui. Papa, Rui suka yang itu. Papa bantu pasangnya. Sudah. Tuan Zhou, Q Black Swan Peasant and Boss Yi. Untuk yang Master Rui sudah sampai, perlu disuruh naikkan? Papa. Ya. Mama belum sarapan pagi ini, antar ke lantai 1 dulu. Bagikan ke Mama dan teman-temannya. Baru Rui makan.
Anak mama yang baik, tahu banget memanjakan mama. Ikuti kata Wiri saja. Turunkan kuenya. Baik. Yanran. Kalau saja kalian bisa kerjasama dengan Bossy dari Helen. Wah, nanti kamu bakal sukses besar ya. Yanran, nanti jangan. Lupa sama kami teman-teman lama ya. Pasti dong. Tapi Yanran, kamu harus hati-hati. Dulu waktu kuliah. Sekarang hidupnya susah. Sementara Bos Chen udah jadi miliarder. Kamu harus banget waspada. Dia bisa aja nyolong Bos Chen darimu. Hangin udah dateng, kalau nggak naik sekarang. Dua tuan muda aku bakal kesel nungguin. Berhenti. Ada apa? Ya Shuyao, kamu kan pernah sama Li Kai. Sebagai istrinya Li Kai, aku wajib bantu dia. Mau bilang apa? Nggak ada. Ini kartu isi 100.000. Kalau kamu pintar, jangan muncul lagi di depannya. Kalian suami istri lucu ya? Suka-suka ngasih duit buat usir orang. Kamu, Duit segini nggak usah, simpan aja buat kamu. Yanran, dia jelas-jelas nantangin. Dia tahu hari ini, acara tunangan kamu sama Bos Chen. Tapi dia maksa. Berpeluk-pelukan sama Bos Chen depan kamu. Nggak tahu malu banget sih? Siapa bilang aku berpeluk-pelukan sama Chen Li Kai? Dia yang duluan dateng cari aku. Pura-pura sesi. Cuma kurang aja kan? Asal kamu setuju. Buat nggak ketemu Li Kai lagi. Mau berapa? Isi sendiri. Chen Li Kai di matamu. Itu orang langka yang hebat. Di mataku, dia nggak ada apa-apanya. Aku udah nikah. Punya suami dan anak. Aku mau ke lantai atas Cloudpeak. Temani suami anakku. Nggak usah basa-basi sama kalian. APA? Mau ke lantai atas? Sebelum pura-pura, cek dulu loh. Yang ultah di lantai atas hari ini. ITU Bossy Naya Helen. Sama keluarga Kaya Raya Zhou. Penerus keluarga Yo Rui Rui. Jangan-jangan mau bilang Yo Rui Rui itu anakmu. Penerus keluarga Kaya Raya, Yohan Lin? Itu suamimu kan? Kenapa? Tidak boleh ya? Yang dinikahi Tuan Yo adalah Bos Ye, ketua dari 4 kepala suku terkemuka Longchen. Kamu bilang kamu istrinya. Jangan-jangan kamu sudah gila ya? Saya dengar loh. Meskipun Bos Ye adalah orang terkaya di Longchen, dia tidak suka tampil di depan umum, tapi pastinya dia wanita yang sopan dan anggun. Kalau kamu tidak punya cermin kan masih bisa lihat kan? Lihat dulu tuh apa penampilanmu sendiri. Istri keluarga bangsawan tingkat atas, cuma pakai baju kayak gini? Siapa tahu Bos Ye memang suka orang yang low profile dong. Semua teman, aku tidak mau berpura-pura lagi. Aku ungkapkan saja, sebenarnya. Aku juga orang kaya terkaya. Karena Tuan Yo dan Tuan Muda Yo. Kedua-duanya ada di lantai atas, aku juga belum pernah lihat orang kaya sungguhan. Kita pernah sekolah bareng, bagaimana kalau kamu kenalkan kami semua pada mereka? Ayah Kenyi Shuyao, bawa kami untuk menambah wawasan dong. Aduh, menambah wawasan mana, ada lebih menguntungkan daripada dapat keuntungan gratis. You can pick it, Aku dengar loh. Hotel Yunding ini milik grup Hanlin loh. Bukannya kamu bilang kamu istri Tuan Yo? Semua biaya acara pertunangan kalian ini cuma butuh 1 telepon kan? Memang benar, tapi uangku tidak diberikan kepada pengemis. Kamu bilang siapa yang pengemis? Katanya katak dalam sumur tidak bisa bicara tentang laut. Memang ini kesalahanku. Dengan pandangan kalian semua di sini, memang aku seharusnya tidak mempermasalahkan ini dengan kalian. Kamu cari mati. Bos ya. Gue Black Swan berlian yang dipesan untuk Tuan Muda Wiri. Yang harganya jutaan sudah sampai. Jangan-jangan dia benar-benar bossy? Bos Chen. Bagaimana Menerva? Tuan Muda Wiri, aku dengar dari pelayan di lantai atas. Tuan Muda Wiri sangat menyukai medali yang kamu berikan. Mungkin sebentar lagi kamu bisa masuk ke ruang tamu VIP di lantai atas. Bagus sekali. Tapi kamu harus benar-benar hati-hati ya. Tuan Yo sangat memperhatikan Bos Ye dan Tuan Muda Wiri. Apalagi Bos Ye. Kamu tidak kenal mereka, jangan sampai salah mengenali ya. Sebelumnya dengar ada orang yang menabrak Tuan Muda Rui dan Bos Ye. Keesokan harinya, sudah hilang dari Longcheng. Kalau begitu aku tenang, aku sudah minta datanya ke orang. Data Bos Ye dan Tuan Muda Wiri. Sebentar lagi akan dikirim ke HP kamu, terima kasih banyak. Manajer Fang, nanti kalau semuanya beres, pasti ada imbalan yang besar untukmu. Tidak apa-apa. Bukankah ini kue ulang tahun Black Swan Diamond? Kue ulang tahun jenis ini hanya disediakan untuk tamu di lantai paling atas Hotel Yunding.
Seingatku, orang yang bisa ke lantai atas pasti orang kaya atau terhormat. Dan hari ini, cuma putra bos Ye yang merayakan ulang tahun. Jangan-jangan kue ini benar-benar dari lantai atas? Jangan-jangan Yishu Yao benar-benar. Pasti Rui tahu. Aku belum sarapan pagi ini, jadi dia turun mengatakan. Kau yang Master Roy. Kue ini dipersilakan untuk Anda dan teman-teman makan dulu. Berikan slipnya padaku, kuenya bawa ke atas dulu. Mereka tidak pantas menerima kebaikan Rui. Aduh. Yishu Yao benar-benar bos Ye? Kita tadi begitu mempermainkannya, nanti pasti mati deh. Yishu Yao, ini semua aktor yang kamu sewa, ya? Yishu Yao, kamu benar-benar mengeluarkan modal besar hanya untuk menarik perhatian Li Kai. Iya, ya. Kenapa aku tidak kepikiran? Ini semua bisa dipalsukan. Ternyata cuma aktor. Aku kaget setengah mati. Apa kalian tidak tahu? Penerimaan kue ada batas waktunya. Kalau dalam 5 menit aku tidak menandatangani, telepon akan langsung menelepon suamiku. Mengingat betapa perhatiannya Han Lin padaku. Kalau kamu tidak mau membuat Chen Li Kai bangkrut, lebih baik kembalikan slip penerimaan itu padaku. Bankrupt? Menu was a competent actor. Lalu mengira dirinya sendiri adalah direktur utama? Aku mau lihat. Hari ini, bagaimana caranya kamu membuat grup Tianlong bangkrut? Yishu Yao, kamu kan suka makan kue. Ayo, aku traktor. Aduh, Kamu, maaf ya, tangannya kececer. Kuenya jatuh ke lantai. Kenapa tidak dimakan? Sayang banget. kue ini Rui belum makan seporsi pun. Hanya untuk dibawa turun dan dibagikan dengan kalian. Kalian malah menyanyiakan kebaikan Rui. Barang anakku, beraninya kau merusaknya. Yishu Yao, siapa yang beri kau nyali? Berani menyentuh orangku? Yanran, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Li Kai. Hari ini kan pesta pertunangan kita. Aku cuma ingin dia menjauh darimu. Ente kenapa dia malah marah? Bos Chen, kamu datang tepat waktu. Yanran cuma bercanda dengan Yishu Yao. Bercanda saja. Yishu Yao malah berani memukul Yanran. Kita kan teman sekelas. Yanran melihatmu susah. Langsung keluarin 100.000 yuan buat bantu kamu. Kok bisa balas budi dengan kejahatan? Kupikir setelah 7 tahun, kalian udah berubah. Ternyata kalian masih sama aja. Cuma bisa jilat atas, injak bawah. Lihat aku pakaian biasa. Langsung bilang aku miskin. Pengen dapat untung dari Chen Li Kai dan Song Yanran. Langsung jilat pantat mereka. Ngobrol sama kalian, buang-buang waktu aja. Rui, tolong ambil telepon papa. Maaf, Tuan Jo. Kami belum terima konfirmasi Nona ya terima kue. Ada masalah apa, ya? Papa, Rui mau turun. Makan kue sama mama. Baik. Sekretaris dong, tolong antar Rui turun dulu. Baik. Ayo, Rui, Tuan kecil. Yishu Yao, aku perintah kamu, sekarang berlutut. Minta maaf ke Yanran. Berdiri, aku izinin kamu pergi. Hari ini kalau nggak minta maaf, jangan harap keluar pintu ini. Chen Li Kai, ingat masa lalu. Aku nggak mau ribut. Sebelum aku marah, jaga baik-baik cuekmu. Kamu siapa? Berani-beraninya ngomongin Yanran? Li Kai, aku nggak apa-apa. Aku cuma... Aduh, Yanran, kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Yishu Yao, kalau bukan karena kamu terus provokasi Yanran sampai segitunya marah. Hari ini kan pesta tunangan Bos Chen dan Yanran. Kamu datang buat bikin rusuh? Niat apa kamu? Yanran sampai mukul kamu, kan karena... Hei, kok bisa putar balik fakta? Dia hina aku apa? Bos Chen, dia bilang Anda plin-plan. Ganti-ganti hari. Kamu mau apa? Kalau kangen dia, cerai aja cari dia. Setiap hari di depan aku, kosokin foto cewek lain. Asyik, ya? Urusanku nggak usah kamu campuri. Kamu siapa? Kamu pikir di depan istrimu, mikirin cewek lain, keren? Kamu itu bukan orang baik. Pergi sana. Tain dia. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Siapa yang suruh kalian berkerumun dan bikin keributan di sini?
Tidak tahu kalau Tuan Zhou dan Bos Ye sedang di lantai atas? Manajer Yunding. Sial, siapa yang memanggil manajer? Bukan aku, yaitu. Kau yang bertanggung jawab mengelola Hotel Yunding, Fang Tiancheng? Betul, saya. Anda saya Pak? Ye Shuyao. Hang. Namanya sama persis dengan Bos Ye. Tapi Bos Ye selalu misterius. Saya juga belum pernah bertemu. Manager Feng, kenapa begitu hormat pada Yishu Yao? Jangan-jangan dia benar-benar bos Yi? APA mungkin. Manajer hotel mana bisa? Tidak kenal direktur utamanya sendiri? Iya, direktur utama mana ada yang pakai baju kompak jampi? Manajer Fang, saya sebenarnya tidak bermaksud bikin keributan di Hotel Yunding. Tapi wanita ini memukuli tunangan saya. Hutang ini hari ini harus diselesaikan. Ah, tentu saja. Bos N sebentar lagi akan menjadi mitra kerja grup Hanlin kami. Wajah ini, tentu saya jaga antak Anda. Jadi, kejadian hari ini saya anggap tidak melihat. Fang Tiancheng. Siapa yang bilang grup Hanlin akan bekerja sama dengan Chen Likai? Kamu itu siapa? Sudah. Yi Shuyao, demi minerik perhadianku. Kau berulang kali lancang. Sekarang, kau bahkan mau menghancurkan karirku. Setelah hidup kembali, aku tak ingin ada hubungan denganmu. Tak kizangka, kau ternyata begitu jahat. Oh? Hidup kembali? APA maksana? Bos Chen sedang bicara apa? Kau datang, kan cuma mau uang? Ini, Kyobrai. Mau uang ya? Ini cukup? Aku tanya, cukup tidak? Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Bibi Dongking, cepat pergi. Aku mau cari mama. Baik. Lutut, minta maaf pada Yanran. Bos Chen, tak perlu Anda sendiri yang turun tangan. Sekolah satu alma mater, hari ini aku bantu kamu beri pelajaran. Wanita yang tak tahu diri ini. Biar Chen Likai senang. Mereka pasti habisi aku. Hello, bos ya. Kamu. Hah, kok ditutup? Pak Yo juga nelpon. Bawa tuan muda masuk dulu. Oke, ayo, tuan muda. Pak Joe. Kamu hari ini nelpon siapapun percuma. Siapa bisa selamatkan kamu? Chen Likai, jangan menyesal nanti. Aku, Chen Likai, tak pernah menyesal. Mama. Anak siapa ini? Mama, kenapa? Rui, kenapa kamu kesini? Kamu anaknya Yeshuya? Mama, lama sekali di bawah. Aku dan Papa. Kanjan. Mama kenapa? Siapa ganggu Mama? Rui lindungi Mama. Oke. Nona Yi, Pak Show. Suruh aku antar tuan muda Rui ke bawah. Oke. Ini pelayan khusus lantai atas, kan? Anak ini baru dibawa masuk mereka. Anak ini benar dari lantai atas? Dia memang pelayan lantai atas. Jangan-jangan anak ini tuan muda Rui? Itu artinya dia bos Ye. Selesai. Kalau Pak Show tahu. Tidak boleh. Aku harus tebus dosa. Cepat kabarin Pak Yo. Yeshuyao. Dia anak saya, Pak. Kamu tak dengar dia panggil aku apa? Bos Chen, anak ini sepertinya benar dari lantai atas. Kalau benar, anaknya Pak Yo dan Bos Ye. Ini. Medali ini siapa kasih? Kalian berani mencuri. Hadiah ulang tahun untuk Tuan Muda Rui. Kalian berani sekali. Paman, aku bukan anak Mama. Paman jongkok. Aku kasih tahu. Anak Kessel, Berani pukul hatiku. Apa yang kamu lakukan, Chen Likai? Dia cuma anak kecil. Penjahat mengganggu ibuku. Ayahku pasti tahu. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Yeshuyao. Kau ternyata punya anak dengan orang lain. Apa urusanmu dengan anakku? Kau pasti ingin membuatku marah. Kau pikir hidup kedua kali tidak berjalan lancar, jadi sengaja main drama. Antak menipuku, kan? Terlahir kembali. APA, terlahir kembali? Di kehidupan sebelumnya, aku ikuti keinginanmu sampai di sini. Kenapa? Kau boleh bertunangan dan menikah. Aku tidak boleh menikah dan punya anak.
Tidak Bowl by Arkan Marika Teras Bergulat. Likai, tidak perlu Yeshua minta maaf. Biarkan dia pulang dulu. Haryani pesta pernangan kita. Tanpa izinku, siapa yang berani pergi hari ini? Seladaiki, pria di samping Yeshuyao, dan anak ini milik siapa sebenarnya? Ayahku 100 kali lebih baik darimu, ibuku. Pasti tidak akan suka bajingan sepertimu. Song Yanran, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kau berani memukul Yanran? Siapa yang berani memberanikanmu, hah? Berani melakukan hal seperti ini? Minggir. Yeshuyao, sampai kapan kau mau berpura-pura? Chen Lika Ai, aku peringatkan kau. Rui adalah anak kandungku, dia punya penyakit jantung. Cepat suruh orang jemput, kalau anakku ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan. Kau dan Song Yanran, Kalau kau akui dia bukan anakmu, aku langsung bebaskan dia. telingamu tuli ya? Sudah kubilang, Rui anakku, jantungnya tidak baik. Siapa di antara kalian yang bawa anakku ke sini? Aku langsung kasih 5 juta. Dengan penampilan miskin sepertimu, siapa yang percaya? Kau jangan pergi. Apa yang kau mau, Chen Lika Ai? Anakku sakit jantung, cepat jemput dia. Kau pikir aku akan biarkan kau pergi begitu saja? Di kehidupan sebelumnya, kau hancurkan hidupku, hancurkan anakku. Bahkan hancurkan karierku, mungkin. Aku bayarkan kau pergi dengan mudah? Chen Lika Ai, kau suruh aku jual rumah orang tuaku. Cuma buat kamu saham, ya? Kamu teriak apa? Aku udah hitung semua. Rumah orang tua mau dijual, pa dapat 5 juta. Sekarang, waktu yang tepat buat masukin semua uang ke saham Ruyan. Pasang full, nanti jual di harga puncak. Bisa untung 10 kali lipat lebih. Kamu gak bisa dapat duit, jadi aku juga gak boleh? Jangan lupa, dulu demi kamu. Aku lepasin kesempatan lanjut kuliah di Harvard. Sekarang, kamu gak ada duit. Mau jual rumah orang tuaku? Mereka mau tinggal di mana? Orang tuamu udah tua, tinggal di rumah bagus gini. Sia-sia aja. Dijual kenapa? Kamu gak bisa diajak ngomong. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena kamu, gak mau jual rumah orang tuamu buat beli saham buat aku. Aku udah kaya raya. Kamu, bukan cuma ngerusak hidupku, tapi juga ngerusak anak kita. Bos Chen ngomong apa sih? Anak apa? Kehidupan sebelumnya apa? Tunggu dulu, Likai. Anak apa? Kamu sama Yeshua punya anak. Jangan lupa, anak itu hilang karena kamu. Di kehidupan ini, aku gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Aku bilang terakhir kali, Rui itu anakku. Aku udah nikah. Aku ulang lagi. Rui itu anakku sama Hanlin. Jantungnya lemah, cepat bawa dia ke sini. Sampai sekarang, kamu masih cari muka sama Tuan Yo. Yeshuyao, aku bisa lepasin anak itu. Tapi kamu, sekarang, langsung jongkok minta maaf Tianran. Bos Chen, gawat, anak itu. Masukin kacang ke mulutnya sendiri. Dia, kayaknya alergi. Apa? Alergi kacang bisa picu sakit jantungnya. Cepat antar aku ke sana. Kalian yang gak takut mati, silakan coba. Rui, kamu di dalam? Kuncinya mana? Gak ketemu. Cepat cari dokter, jangan sampai anaknya mati di sini. Sayap. Yeshua, kamu jongkok dan minta sama aku sekarang. Minta maaf, aku bisa pertimbangin buka pintu. Pergi sana. Rui. Kok lama banget turunnya? Nggak ada kabar sama sekali? Kewat, Tuan Bos Ye sama Rui kecelakaan. Kalian ngapain sama anakku? Aku gak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang lari makan kacang itu. Aku juga gak tahu dia alergi sama itu. Kalau ada sedikit masalah pada anak saya hari ini, saya akan bikin kalian semua ikut mati. Dia cuma aktor bayaran, kok lu bisa senaknya? Mau gimana? Kalau enggak, jangan salahin saya. Ya Ai, udah cukup belum lu? Apa telinga lu budek? Saya bilang, Rui itu anak kandung saya. Saya sudah surat menerfang. Selidiki dengan Rui. Sama bos ya. 1 menit lagi. Dia akan kirim datanya ke HP saya. Nanti lihat, di depan banyak orang. Sampai kapan lu bisa pura-pura? Hari ini saya bikin lu mati dengan jelas. APA? Dia anak bos Ye sama Tuan Jo. Berarti Yeshua itu bos Ye. Siapa berani sentuh wanita saya? Yo Hanlin? Pueris keluarga kaya raya Jo. Jo Hanlin. Cepat bawa Rui ke rumah sakit. Tuan Jo, pewaris keluarga kaya raya. Ternyata benar suami Ye Shuyao. Sekretaris dong, cepat, hubungi rumah sakit. Sayap. Kalau anak saya ada masalah, kalian semua enggak bakal lolos.
Sekretaris Dong, jaga mereka. Ayo, jaga mereka baik-baik. Ye Shuyao beneran nikah sama orang lain? Sayang, akhirnya lu sadar. Mama hampir mati kaget. Rui, gimana rasanya? Kan tahu alergi kacang, kenapa masih makan? Mereka nakal sama Mama. Rui mau cari Mama. Sayang, mereka bikin sakit lu? Mama lindungin Rui, dipukulin orang jahat. Mereka nggak cuma bikin sakit lu, tapi bikin Rui pingsan. Urusan ini harus saya selesaikan sama mereka. Sekretaris Dong, mereka mana? Direktur, mereka masih di ballroom. Chen Li Kai, apa lu selama ini diam-diam? Terus kontak sama Ye Shuyao? Kita 7 tahun bersama. Apa saya kontak dia? Lu nggak tahu? Terus kenapa lu peduli banget sama bocah itu? Apa bener anaknya? Sekarang tanya-tanya gini, buat apa? Ya bener, Song Yanran. Sudah saat apa seperti ini, apa itu yang penting? Ahli waris keluarga bangsawan terkemuka, Tuan Zhou. Itu suami Ye Shuyao. Kalau memang begitu, maka Ye Shuyao pasti ketua dewan direksi grup Hanlin, orang terkaya di Longcheng. Baru saja kita begitu menindas dia, habis semuanya. Kali ini kita pasti akan mari pasti. Chen Li Kai, kamu dulu kan pernah berhubungan dengan Ye Shuyao. Kok kamu tidak tahu hal sepenting ini? Ye Shuyao pasti naik jabatan karena laki-laki. Kalau tidak bagaimana, bisa dalam hanya 7 tahun menjadi orang terkaya? Betul, Tuan Zhou pasti sudah di depannya. Benar sekali, nanti ketika Tuan Zhou datang, kita akan memberitahu kebenaran kepada Tuan Zhou. Begini Tuan Zhou pasti tidak akan marah kepada kita. Aku justru ingin dengar, apa kebenaran itu? Tuan Zhou, Kaulah yang menyerang istriku. Tuan Zhou, bukan seperti ITU, dengarkan aku. Tamparan ini, untuk keberanianmu yang berlebihan menyerang istriku. Tamparan ini, untuk ketidakberterimaan. Tidak bisa mengenali posisi dirimu sendiri. Tamparan ini, tidak butuh alasan. Likai. Tuan Zhou, meskipun kamu ala Oliveris keluarga bangsawan terkemuka, tidak boleh sinaknya menyukul orang, meskipun kamu sangat berkuasa. Kamu juga tidak bisa semena. Di sini, Ye Shuyao adalah kebenaran. Kalian tidak hanya menyerang istriku, tapi juga menyerang anakku. Itu berarti memusuhi aku Yao Hanlin. Dan juga seluruh keluarga Yao. Hari ini, jelas sekali Ye Shuyao menyela pesta pertunanganku dan di depanku. Berdekatan dengan tunanganku, aku terpaksa. Baru memukulnya. Betul Tuan Zhou. Ye Shuyao pasti sudah menipumu. Selama kita kuliah, Ye Shuyao mengejar Chen Li Kai selama 4 tahun dengan gigih. Semua orang Universitas Longcheng tahu hal ini, dan lagi. Baru tadi Song Yanran. Kenapa dia memukul Ye Shuyao? Itu karena Ye Shuyao teras mengganggu Chen Li Kai. Ya, kami semua bisa bersaksi. Tuan Zhou, Ye Shuyao dulu mengejarku. Sudah 2 jam di tengah salju musim dingin yang paling dingin. Hanya untuk bertemu denganku sekali. Bagaimana mungkin dia bisa pindah hati begitu cepat? Dia bersamamu. Pasti demi uangmu. Chen Li Kai, terburu-buru menuduhku. Terus kenapa? Aku tidak peduli. APA, Tuan Zhou, dia bersamamu. Hanya demi uangmu. Kau bilang tidak peduli. Benar, aku tidak peduli. Siapa yang tidak pernah muda dan naif? Aku hanya melihat seorang gadis lugu dan polos. Dengan tulus memberikan hatinya, berlari ke hadapanmu. Tapi kau mengubah ketulusannya menjadi modal untuk pamer dan merendahkan. Aku malah harus berterima kasih padamu, Chen Li Kai. Kalau bukan karena kau meninggalkan Xiao, aku tidak akan bertemu Xiao. Tapi kau seharusnya tidak. Sekali-kali tidak seharusnya menginjak-injak ketulusannya. Tuan Zhou, Ye Shuyao hanyalah seorang wanita yang tidak berguna. Naik jabatan dengan bantuan pria. Kau bersamanya. Apa hasil yang bisa dapat? Sepertinya, kau sama sekali tidak mengenal istriku. Hanlin, tidak perlu banyak bicara dengannya. Hari ini, aku akan mempermalukan mereka. Aku akan membuat mereka melihat dengan jelas siapa sebenarnya penguasa sejati Longcheng. Sekretaris Dong. Ya. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Orang yang kalian pandang rendah ini adalah orang yang kalian impikan untuk kerjasama adalah kalangan atas Longcheng. Bahkan berebut pun sulit bertemu sekali. Ketua direksi grup Hanlin, Ye Shuyao, Bossy. Saatnya aku menebus kesalahan. Mener Fang, apa yang kau lakukan? Pas ya. Aku buta mata tidak mengenal Gunung Tai. Aku tidak mengenalimu. Aku minta maaf padamu. Bangun. Ya. Tidak mungkin. Siapa status ketua direksi grup Hanlin? Dulu kau mencuci sweater, sampai warnanya pudar, tambal sana-sini. Bagaimana mungkin kau adalah ketua direksi grup Hanlin? 7 tahun tidak bertemu, kukira kau akan berkembang. Ternyata kau masih menilai dari penampilan. Chen Li Kai, kau bukan? Udah lama pengen kerja sama grup Hanlin, kan? Sekretaris Dong. Ya. Li Kai, sekarang gimana? Tuan Zhou, Bossy.
Kami salah, aku salah. Semuanya gara-gara. Dia yang maksa kami ganggu Bossy. Kelly. Iya. Saya juga gara-gara Song Yanran sama Chen Likai. Mereka duluan yang cari masalah sama Bossy. Bisa aja kami maafin, tapi kalian harus bantu aku satu hal. Gak masalah. Dia perlakukan cewekku gimana? Dia kan suka makan kue. Likai, tolongin aku. Berhenti. Tuan Zhou, ini Ye Shuyao yang duluan mukul Yanran. Yanran kan polos banget. Gak mungkin dia yang mulai konflik sama Ye Shuyao. Song Yanran sama kayak gitu. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Dua kalian bego. Cocok aja sih. Tuan Zhou, prestasi Ye Shuyao sampai sekarang. Saya juga berkemo sama keluarga Zhou di belakang kemo. Jangan terlalu sama aja. Kalau bukan karena kamu, dia itu apa sih? Ya benar, Tuan Yo. Sepengetahuan aku, kamu pegang 70% saham di grup Hanlin. Gak ada hubungannya sama Ye Shuyao sama sekali. Grup Hanlin itu sebenarnya Mas Kawan Bossy buat Tuan Zhou. Bossy, kontrak yang Anda minta. Gak mungkin. Kalau kamu emang direktur grup Hanlin, kenapa dari dulu gak bilang? Aku gak bilang ya. Ye Shuyao, Kak, Osya. Dia emang pernah bilang Tuan Yo itu suaminya. Dia juga bilang mau ke lantai atas nemenin Tuan Yo. Sama si Cui. Painier. Itu Song Yanran yang selalu halang-halangin bos Ye. Gak ngasih dia naik. Dia malah buang kue si kecil. Hei Lantai, bilangnya orang-orang yang ngantar kue itu pemain sandiwara semua. Kalau kamu emang direktur grup Hanlin, kenapa pakaianmu sederhana banget? Gak takut diremehin orang? Karena pakaianku tak cukup mewah, kalian bisa membagi-bagi kami. Menjadi kelas-kelas berbeda, Bos Ye, kami benar-benar sadar salah. Semua ini dipaksa oleh Song Yanran. Kami mohon, Bapak yang baik hati, maafkan kami ya. Cepat pergi. Kelly Ai, bukan kau. Selalu ingin kerjasama dengan grup Hanlin? Ini, mulai sekarang semua kerjasama. Antara grup Hanlin dan grup Tianlong dibatalkan. Ye Shuyao, berani sekali kau memperlakukanku seperti ini. Puas? Hanya kerjasama biasa, grup Tianlong kami sampai hari ini. Tidak kekurangan satu mitra seperti kalian. Jangan bicara terlalu dini. Kuat, Bos Chen. Kontrak 8 juta dengan keluarga Wang, proyeknya dibatalkan. Bos Chen, kuat, grupku. Baru saja membatalkan proyek kerjasama 20 juta kami. Apa katamu? Fu Group batalkan kerjasama, Li Group batalkan kerjasama. Hancur. Dan Likai, kau jatuh ke titik ini hari ini. Semua itu pantas kau dapatkan di dunia ini. Hanya cinta tulus yang tak boleh disia-siakan, kau menyakiti seseorang yang benar-benar baik padamu. Shuyao, tolong aku mohon. Tolong aku. Lepaskan. Shuyao. Lepaskan. Shuyao, sebenarnya, aku tak sengaja menargetmu. Aku cuma tak rela, di kehidupan sebelumnya, kau sangat menyukaiku. Bagaimana mungkin kau menikah? Pasti kau bohong padaku. Benar kan? Chen Likai, sudah kujelaskan padamu. 7 tahun lalu, kita sudah tak ada hubungan lagi. Tianlong adalah jerih payahku dan Yanran. Aku tak bisa kehilangan perusahaan ini. Aku yakin, Tuan Chen pasti bisa bangkit kembali. Benarkan sayang? Pulang yuk. Kau pikir, cuma kau dan Shuyao yang terlahir kembali? Di kehidupan ini, aku hanya datang untuk Ye Shuyao. Shuyao. Di kehidupan berikutnya, pasti ku nikahi kau. Bisnis gagal urusanmu, kenapa korbankan kebahagiaan? Seumur hidup anakku. Jia anak keluarga Zhao. Berkorban untuk keluarga adalah kewajibannya. Hari ini mau nikah harus nikah, tak mau nikah pun harus nikah. APA, kamu juga terlahir kembali? Ayo sayang, kita pulang. Tuan Chen, Tuan Zhou berkata, ini hadiah untukmu. Ye Shuyao, kamu bodoh sekali. Bahkan membiarkan orang-orang itu menindasmu seperti itu. Aku saja tidak tega menyentuhmu sedikit pun. Sudah, kalau anjing menggigitku, apa aku harus menggigit balik juga? Hukumanmu, pulang. Buatkan kue stroberi untukku dan Rui Rui. Siap, suamiku. Sayang, apa yang terjadi padamu? Ayo, sekarang kita ke rumah sakit, ayo. Song Yanran, foto-foto ini. Beri aku penjelasan. Ini semua Ye Shuyao, yang sengaja diedit P untuk menjebalku. Bersumpah. Aku bersumpah, kita sudah bersama selama 7 tahun. Seperti apa aku ini? Kamu tidak tahu juga? Likai, ambulance. Likai. Ayo. Dokter bilang kamu demam, makan makanan lain akan sulit dicerna. Aku sudah memasak bubur millet untukmu. Cepat makan selagi hangat. Yanran, perutku agak lapar.
Bisakah kamu memasakkan semangkuk mie untukku? Yanran, Li Kai, kepala departemen kantor ada urusan dengan saya. Kamu cari makanan sendiri ya? apakah aku benar-benar salah memilih? Kemana saja kamu? Aku pergi membeli makanan. Li Kai, jangan terlalu sedih. Perusahaan akan membaik lagi. Dokter bilang, pingsannya kamu kali ini. Utamanya karena kelelahan berlebihan, ditambah fluktuasi emosi yang terlalu besar. Jadi panas dalam naik. Kamu sudah tidur 1 hari 1 malam. Makan dulu ya. Kedua kalinya hidup di dunia ini, apakah aku benar-benar salah? Yashuyao. Tuan Yo, kondisi kesehatan Bos Ye. Tidak ada masalah yang serius, hanya karena kelelahan berlebihan. Jangan emosi yang terlalu kira-kira ini menyebabkan pusing. Tenang saja. Selama Bos Ye istirahat yang cukup beberapa hari, tidak akan ada masalah serius lagi. Kan ayahku bilang tidak apa-apa. Kamu maksa mau datang periksa. Terima kasih dokter. Bagaimana kalau kamu urus yang lain dulu? Aku kan khawatir mereka menyakitimu. Setelah periksa baru aku bisa tenang. Dia ternyata sangat perhatian sama Yeshuyao. Apakah dia juga benar-benar terlahir kembali? Aku tidak selemah itu loh. Suami merawat istri itu sudah hal yang wajar. Chen Li Kai, kau tidak tahu kau sudah melewatkan wanita yang sangat baik. Dulu aku masih bodoh lah. Bagaimana kalau aku juga di depan pintu rumah sakit? Menyerahkan kita padamu. Nenek, aku tidak mampu menerima itu. Selama ini, istirahat yang baik saja, aku sudah puas, workaholic. Sayang, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan untukmu kejutan besar. Kejutan apa? Kau ceritakan dulu, hari itu Chen Li Kai. Apa yang sebenarnya dia katakan padamu? Kenapa? Kau takut aku menyusahkan dia? Kau jadi sayang dia? Aku cuma takut dia bicara omong kosong dan membuatmu marah. Bukan cuma dia yang terlahir kembali. Shuyao, sebenarnya aku lebih dulu mengenalmu daripada dia. Pertemuan pertamaku dengan Ye Shuyao. Di SMA, saat itu aku masih anak yang tersingkir dari keluarga. Cuan muda keluarga Yo. Siapa yang izinkan kamu bicara dengan Sumo? Aku peringatkan ya. Sumo adalah orang yang aku sukai. Jika kamu mendekatinya lagi, kau akan mati. Di dia cuma nanya soal pelajaran ke aku. Masih berani membantah. Teman-teman, pukul dia. Guru datang. Lari cepat. Saat itu, dia yang menyelamatkanku. Kau tidak apa-apa kan? Terima kasih. Jika bertemu hal seperti ini lagi, pasti cari guru ya. Jadi, aku mengikuti langkah Ye Shuyao. Daftar kuliah di universitas yang sama dengannya. Aku mulai sering bertemu dengannya di kampus. Dan juga sedikit demi sedikit mulai menyukainya. Mahasiswi Ye Shuyao, aku menyukaimu. Tidak, tidak bisa. Mahasiswi Ye Shuyao, aku menyukaimu. Silakan berpacaran denganku. Bukannya kita sedang bicara tentang pertemuan pertama. Kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa. Nanti, bagaimana jika dia kembali? Tidak apa-apa, dia pergi periksa. Tidak akan kembali sebentar lagi. Song Yanran, apa yang kalian lakukan di sini? Li Kai, kenapa kamu kembali? Tadi dadaku terasa tidak enak. Aku minta dia periksa badanku. Periksa badan sampai harus saling buka baju? Jangan menghina profesiku. Berhenti kau. Sedau Li Kai. Pemeriksaan kesehatan, kan normal aja kalau harus buka baju. Kenapa kamu curiga mulu? Aku tanya lagi, pemeriksaan kesehatan. Perlu saling buka baju gitu. Pemeriksaan kesehatan, kan normal aja kalau harus buka baju.
Kita sudah 7 tahun bersama. Kamu nggak kenal aku. Kamu nggak tahu aku kayak gimana. Sekarang, yang paling penting, cepat-cepat pulihin kesehatan. Biar bisa kerjasama sama grup Hanlin. Di balik Yi Shuyao. Ada keluarga kaya Raya Zhou. Kalau kita bisa nyambung sama keluarga Yo, nanti grup Tianlong. Bisa kayak grup Hanlin. Li Kai, tangga dapat kerja semania. Baru kita balas dendam ke Yi Shuyao. Nggak telat kok. Song Yanran, aku kayaknya baru pertama kali kenal kamu. Hello Boss Chen, gawat. Perusahaan ada masalah. Ada APA. Bos Chen, beberapa hari ini investor-investor pada batal kerjasama, saham perusahaan jatuh bebas. Kita udah usaha maksimal, kalau dalam 10 hari nggak ketemu investor baru, proyek lama batal, proyek baru ditunda. Perusahaan mungkin harus gulung tikar. Proyek baru, masih kurang dana berapa? Masih kurang 50 juta. Bos Chen, dulu kan Anda beliin Bos Song. Banyak properti, suite pemandangan laut di Wanchou. Harganya 80 juta. Kalau dijual, mungkin bisa bantu masalah Anda. Nggak usah. Aku carry Yi Shuyao. Pak, Anda nggak bisa masuk sembarangan. Pak. Maaf Direktur, Bapak ini nekat masuk, saya nggak bisa tahan. Nggak apa-apa. Kamu pergi saja. Kamu mau apa? Mau ngobrol? Kita berdua, ada yang perlu dibicarakan. Ye Shuyao, kamu tahu kan? Aku nggak sabaran sama cewek. Lagi pula, masalah ini ujung-ujungnya karena kamu sembunyikan identitas, Song Yanran. Baru jadi sasaranmu. Terus, Aku tahu, kamu selalu nggak suka Yanran, gini aja. Aku janji, dalam 5 tahun, aku nggak nikah sama dia. Nggak akan punya anak sama dia juga. jadi kamu mau bilang apa? Bukankah kamu selalu ingin punya anak denganku? Asalkan kamu bisa membuat grup Hanlin menarik kembali surat pernyataan itu. Tidak keberatan dengan kehadiran Song Yanran. Dan terus bekerja sama dengan grup Tianlong kami. Aku berjanji padamu. Aku akan punya anak bersamamu. Anak kita berdua. Sekretaris Dong. Buat janji dengan Dokter Sao. Buru-buru sekali membuat janji dokter untuk mengatur tubuhku. Tenang saja, tubuhku ini pasti lebih sehat. Benar. Tuan Chen, Dr. Zhao. Adla Ali Saraf Terkenal, khusus menangani otak. Yi Shuyao, APA maksudmu? Aku tetap pada pendirianku, Chen Li Ai. Sekarang karirmu sukses, ada juga orang yang mencintaimu. Kamu harusnya bersyukur. Justru kamulah yang harus bersyukur. Aku sudah setuju punya anak untukmu. Kamu masih mau apa lagi? Tapi aku sudah punya anak. Ngapain harus punya anak denganmu? Dan lagi, ucapanmu tadi. Tidak menghormati suamiku, aku tidak mau mendengarnya lagi. Pergi dari kantorku sebelum aku marah. Yi Shuyao, Parenti. Dulu, kalau aku sedikit tidak enak badan, Ye Shuyao akan langsung muncul. Pasti dia masih ada perasaan padaku. Chen Li Ai, akting penderitaan tidak berguna bagiku di antara kita. Sudah tidak ada hubungan lagi, jangan ganggu aku lagi. Aku takut suamiku tidak senang. Tuan Chen, tolong berhenti. Yi Shuyao, Parenti. Ya Shuyao. Aku tidak percaya kamu benar-benar melupakan aku. Song Yanran, siapa pria ini? Lekei, kamu sudah pulang? Aku tanya siapa pria ini? Kenapa dia di sini? Bukannya sudah jelas? Kekasih gelap. Sudah. Song Yanran, apa maksudmu? Kamu bawa orang lain ke ranjangku, Om? Aku lebih muda darimu, tubuhku juga lebih sehat. Wajar kalau Kak Yanran suka padaku, kekasih gelap. Berani-beraninya kamu bilang lagi. Sudah cukup kamu buat keributan? Song Yanran, kamu berani memukulku? Selama ini, makan, pakaian, tempat tinggal, dan barang-barangmu. Semua dari aku. Sudah, pulang dulu. Aku yang suruh dia pergi? Jangan bikin masalah, ya? Song Yanran, kita putus. Kamu bilang apa? Aku bilang,
Kita putus. Sekarang, keluar dari rumahku. Kamu mau apa? Likai, aku salah. Maafin aku, ya? Tadi aku tidak sengaja emosi. Maafin aku, ya? Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku bersumpah. Aku bersumpah tidak akan seperti ini lagi. Aku mohon, maafin aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Aku tunanganmu. Kamu tidak mau aku sentuh? Lalu mau siapa yang sentuh? Ya Shuyao? Sayang, jangan lihat. Makan buah. Enak. Aku pijitin kamu. Akhir-akhir ini kerja keras. Ya. Aku sudah minta maaf padamu. Aku bahkan berlutut minta maaf. Kenapa kamu tidak mau maafin aku? APA, kamu masih tidak bisa lupakan Shuyao? Bicara. Setelah permintaan maaf ke-99, akan ada luka ke-100, Yanran. Kapan kita jadi seperti ini? Pergi. Kita jangan bertemu lagi. Kamu bilang apa? Aku bilang sekarang keluar. Chen Likai, aku tunanganmu. Belum cocok, belum ada mahar, pesta pertunangan lalu. Lupakan saja. Kalau kamu tidak pergi, aku keluarkan kamu dari perusahaan. Baik, kamu kijam. Kalau kamu tidak mau aku tenang, kamu juga jangan harap tenang. Kita lihat nanti. Yishu Yao, tolong aku. Dan Likai yang dalam bahaya, ya? Kalau mau pergi, pergilah. Kalau begitu, aku pergi. Kamu tidak dengar itu aku sedang emosi? Kata emosi apa? Kamu tidak jadi pergi ya? Aku cuma bantu dia lapor polisi. Hasil dia seperti ini. Ibu sepenuhnya pilihan dia sendiri. Aku sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Dalam bentuk ikatan apapun. Hanlin, kitalah yang menjadi suami istri. Kalau kamu tidak senang, bisa langsung bilang ke aku. Aku tidak ingin kamu paksa diri untuk bersikap baik. Baiklah. Semua mendengarkan perintah istri tersayang. Halo sayang, aku sudah menjemput Rui Rui. Baiklah. Mama lihat nih, hari ini Rui Rui ujian. Dapat juara pertama lagi loh. Wah, Rui Rui hebat sekali. Ayo kita bagikan kabar baik ini ke papa, oke? Ayo. Bisa bersiap untuk mulai bertindak. Shuyao. Rui. Kamu datang untuk apa? Aku datang hari ini ingin minta maaf ke kamu. Dan Rui. Beberapa hari terakhir ini, aku selalu merenungkan kesalahanku. Aku sadar. Hal yang aku lakukan sebelumnya terlalu ekstrim. Aku tidak meminta. Kalian bisa memaafkanku, tapi aku harap. Hal yang bersedia menerima permintaan maafku. Tidak perlu. Tolong lain kali jangan lagi mengganggu kehidupan kami. Awas. Rui, kamu tidak apa-apa kan? Mama aku tidak apa-apa. Om ini sepertinya berdarah. Istriku. Aku ingin minum air. Perlu aku ingatkan kamu tidak? Kamu sudah bertunangan dengan Song Yanran. Maaf, aku kira. Kamu dengan aku dan Rui. Aku dan Hanlin sangat berterima kasih padamu. Apapun permintaanmu, bisa langsung katakan, kami akan penuhi. Shuyao, apa kita bisa kembali seperti dulu? Kalau itu yang kamu bicarakan, aku akan pergi dulu. Tunggu, Shuyao, di kehidupan sebelumnya. Karina Song Yanran. Aku kehilangan anak kita. Di kehidupan ini, aku memilih Song Yanran, tapi dia malah. Shuyao, aku benar-benar sudah lelah. Aku menyadari. Sepertinya aku sama sekali tidak mengenal Song Yanran. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Aku juga harus jagain Rui. Tunggu. Shuyao, boleh minta tolong? Sekarang, aku cuma pengen lepas dari Song Yanran. Asal aku bisa dapetin kerja sama grup kita. Sama grup Hanlin. Suaraku di dewan direksi bakal nambah. Begitu, aku bisa keluarin Song Yanran dari perusahaan. Grup Hanlin bentar lagi rilis produk baru.
Grup Tianlong bisa jadi salah satu mitra kerjaku. Tapi setelah ini, kita gak saling utang lagi. Makasih, Xu Yao. Oh iya. Gimana kabar Wiwi? Oke, itu kamu Wiwi. Dia cuma kaget dikit. Ada di sebelah. Boleh aku jenguk dia? Sesukamu. Yi Xu Yao, aku bakal pelen-pelen. Bikin kamu balik ke aku. Sini, tambahin rumput. Kamu kok datang? Paman Lika Ai bilang mau ajarin aku gambar. Aku sendirian di kamar, bosen. Akhirnya, Carry Rue Bayar Temenin. Mami, kok papa gak datang? Papa bentar lagi nyusul. Lihat, kue kecil ini. Itu papa yang beliin buat Rui. Khawatir si bocah lapar ini kelaparan, suruh mama antar duluan. Hore, bentar lagi ketemu papa. Ye, Apa sih yang bikin seneng banget? Sayang, Pak Joe. Silakan Bu, Pak. Soal Rui yang kemarin. Belum sempat bilang makasih. Soalnya, aku yang salah duluan sama Rui. Aku nyelamatin dia, ya wajar aja. papa, paman Lika Ai mau ajarin aku gambar. Gambarnya emang lebih bagus dari Rui. Nanti kalau Rui udah bisa, gak bakal dia datang lagi. Dasar kamu bocah pintar. Oh, kebetulan Pak Chen lagi di sini. Makan kue dulu sebelum pergi. kalau Pak Chen gak ada urusan lain, bisa balik ke kamar istirahat dulu. Xu Yao, jangan gitu sama Pak Chen. Maaf, aku duluan ya. Rui. Nanti kalau paman ada waktu, main lagi sama kamu. Selamat tinggal. Kalau dia tidak mau bermain drama menyedihkan ini, maka aku harus menyingkirkan Yo Rui. Chen Lika Ai. Istri macam apa kamu ini? Suamimu demam saja kamu tidak tahu. Bukan, aku tidak terlalu dekat dengannya. Ah perawat, jangan salahkan dia, ini salahku sendiri. Tidak bisa menjaga kesehatan. Obatnya hampir habis. Ingat pencet tombol panggil ya. Maaf ya, sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah sadar. Ada bahaya, Kacua. Tuan muda Rui hilang. Apa? Ayo, cepat cari. Rui. Hanlin, bagaimana keadaanmu? Cepat selamatkan Rui. Sekretaris dong, blokir seluruh rumah sakit. Gunakan semua daya yang dilihat. Kamu harus menemukan Rui. Cepat. Sayap. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kita harus menemukan Rui. Kacua. Posisi tuan muda Rui sudah terlacak. Apakah kamu sudah menemukan siapa yang melakukan ini? Peleng. Terus cari. Bahkan jika harus membalikan lonceng sampai ke akarnya, kamu tetap harus menemukannya. Sayap. Rui, kamu harus tunggu ibu ya. Jangan banyak bicara, cepat kerjakan. Bosnya, Tuan Jo, lokasi penunjuan. Tuan muda Rui ada di dalam. Rui, apakah kamu di dalam sana? Apakah kamu dengar? Rui, sayang, cepat. Rui, bertahanlah. Ayah datang menyelamatkanmu. Rui. Bos Chen, urusannya sudah selesai. Kerjamu bagus sekali. Nona Su, kamu tidak bisa masuk. Jangan sentuh aku. Bos Chen, kami tidak bisa menahannya. Kamu keluar dulu. Apa yang terjadi? Lika Ai, kenapa kamu di Dewan Direksi? Menghapus namaku dari perusahaan? Demi muka saya, Ye Shuyao. Memilih bekerja sama kembali dengan grup Tianlong. Jadi, kamu dikeluarkan dari perusahaan. Likai, masih marah soal kejadian hari itu? Aku salah, Oak. Jangan marah, hari itu lagi bad mood aja. Song Yan Ran, aku sadar. Kau tetap tak sadar kesalahanmu selama ini. Aku yang kasih makan, kasih pakaian, tapi kau pakai uangku diam-diam. Selingkuh dengan pria lain. Berani banget datang ke sini. Jangan marah, aku sumpah, gak akan ulang lagi. Bukannya sakemnya aku? Ayo pulang, aku masakin mie, ya? Song Yan Ran, sudah 7 tahun.
Aku sadar sama sekali tak mengenalmu. Dulu kukira, memilihmu adalah keputusan terbaikku. Maksudmu apa? Kau masih ingat Yi Shuyao, kan? Ya, aku menyesal. Lebih baik dulu aku pilih Ye Shuyao. Baik, aku kasih tahu, saham grup Tianlong. Ada bagianku? Ingin hapus namaku? Gak semudah itu. Kita lihat nanti. Bos Chen, Yo Rui belum mati. Anak ini kenapa kuat banget hidupnya? Suami bos ya dari grup Hanlin. Kirim undangan pameran lukisan 2 hari lagi. Joe Hanlin. Ngapain dia kirim undangan ke aku? Katanya mau berterima kasih karena Anda selamatkan Putra Yo. Tengga-tengga. Pameran lukisan Pak Yo banyak karya dunia. Baru buka untuk umum 5 tahun sekali. Oh ya, dia bilang ada hadiah spesial untuk Anda. Pak Joe. Orang di foto ini memang Chen Likai. Dia pernah transaksi diam-diam dengan si bekas luka, karena mereka pakai uang tunai semua, jadi susah ketahuan. Si bekas luka juga belum ketemu. Sebarkan berita bahwa Chen Likai akan datang ke pameran lukisan besok lusa. Kali ini harus tuntas menangkap mereka semua. Chen Likai, awalnya aku tak mau urusin kau. Tapi kau mau sakiti Rui. Jangan salahkan aku nanti. Halo, tolong undangannya. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Undanganku ada masalah apa? Undangan Anda ini palsu. Cepetan dong, kami buru-buru masuk. Kalau telat, lukisan mahalnya habis dibeli gimana? Ayah, gak ada undangan, minggir sana. Ini pameran lukisan pribadi Tuan Yo. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Undangan ini diberikan oleh Yo Hanlin. Langsung ke saya. Saya lihat dia. Cuma mau masuk buat dekat-dekat sama Tuan Yo. Biar dapat kerja sama Hanlin, Satpam. Karena undangannya palsu. Cepat keluarkan dia. Suruh pergi, saya nggak mau banyak omong. Panggil Yo Hanlin ke sini. Tunggu. Chen Likai. Sekarang waktunya kamu bertanggung jawab atas kejahatanmu. Direktur utama kok berani lakuin hal memalukan begini? Udah sana pergi, nggak punya undangan sok-sokan. Buang-buang waktu orang. Tunggu dulu. Gak kenal Bos Chen? Dari grup Tianlong? Mundur. Ini undangan tingkat tertinggi dari Shuyao untuk Bos Chen. Semua cuma salah paham. Maksudmu, undangan ini dari Shuyao? Yi Shuyao yang kasih ke saya. Tentu. Sudah tahu, Yi Shuyao masih ada person sama saya. Karena sudah datang, masuk dulu saja. Shuyao juga kasih 1 lukisan untuk Tuan Chen. Nanti Tuan Chen bisa lihat di gudang. Gimana Bos Chen? Lihat saya belum mati. Kaget ya? Saya nggak ngerti maksudmu. Saya tentu lagi nunggu Bos Chen. Soalnya, kan bapak yang suruh kami culik anak Bos Ye. Sekarang pasti, si Antero Longcheng. Terbitkan perintah pengejaran. Kami harus gimana? Kamu mau gimana? Bos Chen memang jagoan. Siapin 30 juta, siapin mobil. Saya langsung bawa anak buah keluar Longcheng, kalau enggak. Jangan salahin saya, kalau semua rahasiamu saya bocorin. Deal? Saya Pak? Wah, dicuri. Itu kan karya terakhir Master Wu Shuang. Harganya selanjut. Lukisan bagus di gudang tiba-tiba hilang. Sekarang seluruh pameran dikepung. Sampai kami nggak bisa pulang. Ya tuh. Betul. Polisi datang. Kalau polisi menahan Scar, aku harus segera pergi dari sini. Aku harus segera pergi dari sini. Tuan Chen, mau kemana? Aku kurang enak badan. Mungkin harus pergi dulu. Tuan, ada pencurian di pameran lukisan, kerugiannya besar. Semua orang harus tinggal. Tolong bantu investigasi kami. Sudah kubilang, aku kurang enak badan. Tuan, tadi kenapa kamu datang dari arah gudang? Dari arah gudang. Yo Hanlin yang suruh aku ambil lukisan di gudang. Tuan Chen, kamu ngerti lukisan? Gudang kami ada staf profesional. Tidak perlu repot-repot Tuan Chen turun tangan sendiri. Joe Hanlin, kamu sengaja menjebak aku.
Tuan Chen, aku tidak punya dendam sama kamu. Kenapa aku harus sengaja menjebak kamu? Dan tadi kamu sepertinya mau pergi. Ada apa yang kamu takut ketahui? Kamu takut tahu apa? Kami punya alasan untuk mencurigai Anda terlibat dalam kasus pencurian ini. Tolong bantu investigasi, ikut kami. Jika boleh, kalian tidak bisa menangkapku. Kalian tidak bisa menangkapku. Kalian sudah akan menangkapku, dia akan kalian. Mereka tidak akan membiarkan kalian. Kapten, ketemu orang mencurigakan. Dia tadi mau kabur lewat pintu belakang, sudah kutangkap. Kalian kenal? Tidak kenal. Orang ini ngomong sembarangan. Aku sama sekali tidak kenal dia. Jangan coba-coba bersihkan diri. Aku sudah tertangkap, kau juga jangan harap selamat. Kenapa mau lewat pintu belakang? Lukisannya sudah dipindahkan. Aku tidak tahu lukisan API. Lukisannya sudah dipindahkan. Aku tidak tahu lukisan API. Kalau begitu, ikut kami. Bawa pergi. Maaf, Pak Polisi. Lukisanku sudah ketemu. Tapi dua orang ini adalah pembunuh. API maksudnya? Direktur grup Tianlong ternyata pembunuh? Ya ampun, dari penampilannya saja sudah kelihatan bukan orang baik. Tuan, kamu punya bukti? Mereka berdua melukai anakku. Bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha sembunyikan dengan baik. Zhou Hanlin mana mungkin tahu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku tentu saja sedang menunggu Bos Chen. Terkejut, Chen Likai? Drama hari ini khusus untukmu. Orang ini gila ya? Tahu bos ya sayang anaknya seperti nyawanya sendiri. Berani-beraninya menculik anaknya. Anak basi baru ini tahan. Dendam sebesar apa sampai tega menyakiti anak kecil? Tidak mungkin. Kamu fitnah aku. Video di HP kamu ini. Pasti hasil rekayasa. Mau menjebak aku ya? Kamu pikir aku tidak punya bukti lain? Di dunia ini, tidak ada tembok yang tidak bocor. Tidak mungkin. Aku sudah berusaha sangat rahasia. Bagaimana bisa kamu ketahui? Ini bukan urusanku. Kalau mau tangkap, tangkap dia saja. Semua ini dia yang suruh aku lakukan. Bawa dia ke mobil. Bawa pergi. Ayo. Tidak bisa. Semua ini gara-gara kamu yang memaksaku. Memang aku yang lakukan. Terus mau apa? Sekarang aku menyesal. Kenapa waktu itu tidak bakar saja dia sampai mati? Coba katakan sekali lagi. Aku mau bilang, semua ini karena kamu. Kalau saja kamu cepat-cepat cerai dengan Ye Shuyao, apakah aku akan terpaksa sampai seperti ini? Ye Shuyao, dia jelas-jelas mencintaiku. Dia bilang, dia ingin punya anak bersama denganku. Chen Likai, sudah kukatakan padamu. Walaupun tidak ada Hanlin, aku juga tidak akan melirikmu lagi. Shuyao, Kamu kok datang? Sayang, kamu kan sudah menemukan pelaku yang menyakiti Wei. Kenapa tidak beritahu aku? Kalau kamu terluka bagaimana? Aku takut kamu akan merasa kasihan padanya. Dia pelaku yang menyakiti Rui. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sayang, Rui juga anakku. Shuyao, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja mau menyakitinya. Aku cuma merasa, kalau tidak ada dia, mungkin kamu bisa ingat padaku. Bisa ingat anak kita dulu. Kamu ini benar-benar sudah gila. Chen Likai, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani lagi menyakiti Rui, aku tidak akan membiarkanmu. Sekretaris Dong, besok aku ingin lihat berita grup Tianlong bangkrut. Lepaskan aku. Suruh lepaskan aku. Shuyao, kalau Rui bukan anak kita, apakah tidak perlu begini susahnya? Ini semua salah Chen Likai. Bukan urusan kita. Hanlin, jangan khawatir aku akan lembut padanya. Sejak aku terlahir kembali, antara aku dan dia, sudah tidak ada hubungan apapun. Sebenarnya pernikahan kami seperti lelucon belaka. Aku masih ingat hari itu. Dia memeluk foto Song Yanran, menyuruhku keluar kamar. Saya lihat foto Song Yanran. Ketika lihat aku pulang, diam-diam disembunyikan. Tak lama kemudian, kami bertengkar karena Song Yanran. Kamu mau apa? Kalau kangen padanya, cerai saja cari dia. Tiap hari di depanku peluk foto wanita lain. Ada gunanya. Urusanku bukan urusanmu. Kamu siapa? Kamu pikir di depan istrimu mikirin wanita lain. Kamu orang baik. Pergi sana. Di kehidupan sebelumnya, demi Song Yanran, dia bunuh diri loncat gedung, sedangkan aku berusaha menghentikannya tapi terjatuh.
Akhirnya ikut terjatuh karena kecelakaan. Tapi tak kusesali, karena aku bertemu denganmu. Kamu dan Rui adalah orang terpenting bagiku. Bos Yizhou. Baru dapat kabar Chen Likai. Dalam perjalanan ke kantor polisi kabur, tertabrak mati. Apa? Turut berduka. Kemarin dia masih baik-baik saja. Kami sudah berusaha. Tak kusangka hasilnya seperti ini. Kalau keluarga tidak keberatan, jenazah bisa dikirim ke krematorium. Tunggu. Ada apa sayang? Akan mati semudah itu. Ini bukan Chen Likai. Ada apa sayang? Kok melamun? Tidak apa-apa. Cuma belum ada kabar tentang Chen Likai. Aku tak bisa tenang. Aku selalu khawatir. Dia sepertinya bisa muncul kapan saja. Melakukan sesuatu yang menyakiti kamu dan Rui. LKI belakangan ini menghilang tanpa jejak, bahkan transaksi kartu bank. Tidak ada catatannya. Menurutmu mungkin gak? Dia sudah meninggalkan kota naga? Halo? Apa? Di kota awan. 3 hari lalu? Ya, bos ya. Mereka sangat hati-hati. Selidiki terus, harus temukan jejak mereka. Bos Yi datang. Terima kasih semua yang datang ke pesta ulang tahun suamiku. Bos Ye, setiap hari di kantor. Kau kamar tentang Tuan Yao 800 kali. Kami sudah bosan mendengarnya. Bos Yi dan Tuan Zhou. Saling cinta, siapa yang nggak tahu? Saat Tuan Yao ngejar Bos Ye dulu. Sungguh meriah, semua mawar di kota. Taibeli, hari itu, kota naga. Hujan bunga sepanjang hari. Lalu reaksi Bos Ye terhadap Tuan Yao juga nggak kalah hebat. Di seluruh layar elektronik kota naga. Penuh dengan pernyataan Cinta Bos Ye untuk Tuan Zhou. Tuan Zhou datang. Sayang, datangnya. Kamu hari ini sangat tampan. Ayo. Yashiao, kau tak pernah seperti ini padaku. Jika dulu yang bersamamu adalah aku, semua ini seharusnya milikku. Sayang, aku pergi sebentar dan kembali. Baik. Ayo, bersulang untuk semua. Bawa dia pergi, aku akan menyusul. Tuan di mana? Sepertinya Tuan kembali ke kamar. Silakan minum dulu. Zhou Honlin. Semua ini pada dasarnya milikku. Setelah malam ini, seharusnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Sayang, bukannya mau ke pesta malam? Kenapa masih di kamar? Pakai penutup mata. Mau kasih kejutannya? Istri, hari ini kok minum banyak banget? Bicara dong. Ucapannya udah nggak jelas. Suami. Kamu masuk angin ya? Kok suaranya beda? Nggak apa-apa, tadi makan pedas. Kepedesan, tenggorokan nggak enak.
Istri. Minum air, yuk. Bukannya kamu selama ini pengen punya anak kita sendiri? Karena anak kita udah nggak ada. Ya kita bikin lagi aja. Bukannya aku suruh kamu pergi? Ngapain kamu di sini? Bos Ye, pesta dansa mau mulai. Tuan di mana? Nggak lihat Tuan. Oke. Bos Ye, Anda dan Tuan kemana? Pesta dansa bentar lagi mulai. Nunggu kalian buka tarian. Lihat Hanlin nggak? Nggak. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sekretaris dong, cepetan cari orang. Saya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok bisa nggak nyambung sih? Hanlin kan nggak pernah bikin musuh. Satu-satunya yang mungkin dia musuhin belakangan ini. Ya Chen Li Kai. Bos Ye, Tuan nggak ada di villa. Apa? Cepat gerakin semua sumber daya grup buat cari orang. Song Yanran, lu mau ngapain? Bos Ye, light can? Gue kirim alamat dalam setengah jam. Bawa 1 miliar ke sini. Telat 1 menit. Gue iris 1 orang. Dengar nggak? Cepetan! Cepat. Siapin 1 miliar buat nyelamatin orang. Nanti kalau Yeshuyo dateng, lu yang ambil duitnya. Gue mau orangnya. Abis ini, jangan ganggu gue lagi. Wah, Tuan Zhou. Udah sadar ya? Song Yanran, berani banget lu. Nebengin gue, nggak takut dimusuhin keluarga yo? Gue aja udah hampir nggak bisa hidup. Mana peduli sama yang lain. Coba lu bilang. Kalian berdua. 1, pacar barunya Yeshuyao. Salah satunya adalah mantan kekasih Yeshuyao. Yeshuyao. Siapa yang akan dia pilih? Song Yanran, berapa banyak uang yang kamu mau? Aku akan berikan semuanya. Lepaskan aku. Uang di rekening perusahaan grup Tianlong. Sudah aku transfer. Kamu berani menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi? Lagi pula aku sudah dipecat dari Dewan Direksi perusahaan. Perusahaan punya uang atau tidak? Apa hubungannya denganku? Song Yanran, dengarkan baik-baik. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, hari ini aku anggap ini tidak pernah terjadi. Tuan Zhou. Dulu kamu seperti naga di antara manusia. Sekarang kan tetap jatuh ke tanganku. Nyawamu ada di tanganku. Dengan apa kamu tawar-menawar denganku? Kamu tahu apa yang paling aku pandang rendah dari kalian? Kalian selalu bersikap tinggi hati. Sekarang kan tetap di tanganku. Tuan Zhou, pantas disebut putra tampan dari keluarga terkaya. Yun Shi. Cepat singkirkan tangan kotormu. Berapa uang yang kamu mau? Aku bisa memberikannya. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin merebut pria dari Yeshuyao. Semakin marah Yeshuyao, semakin senang aku. Bahkan jika mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Lepaskan Hanlin. Uang yang kamu minta sudah kubawa. Lepaskan Hanlin. Bukannya aku suruh kamu datang sendirian? Kenapa bawa banyak orang? Song Yanran, uang yang kamu minta ada di sini. Kita bertukar uang dan orang. Suruh mereka mundur, cepat. Bawakan kotak uangnya. Buka, cepat. Yeshuyao, kamu pikir aku menyuruhmu datang untuk menukar 2 orang dengan 1 miliar? Apa maksudmu? 1 adalah kekasih barumu, 1 adalah mantan kekasihmu. Siapa yang akan kamu pilih? Shuyao.
Selamatkan aku. Jauhkan pisau dari Han Lin. Sepertinya kamu memilih Tuan Yo, ya. Song Yanran. Berapapun uang yang kamu mau bisa kuberikan. Cepat lepaskan Han Lin. Memang pantas, Bos Ye. Sekarang, segera, siapkan 5 miliar untukku dan juga sebuah helikopter. Shu Yao, tolong selamatkan aku. Jauhkan pisau dari Han Lin. Ternyata kamu masih memilih Tuan Yo, ya. Song Yanran. Berapapun uang yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Lepaskan Han Lin sekarang ya. Memang pantas, Bos Ye. Sekarang, segera, siapkan 5 miliar untukku dan juga sebuah helikopter. Cepat! Baik, aku akan memberikannya. Sekretaris dong, transfer ke rekening yang aku kirimkan. Transfer 5 miliar lagi, dan siapkan sebuah helikopter. Cepat. Bagus, uang sudah masuk ke rekening. Namun, Bos Ye, kamu yang harus datang sendiri untuk melepaskan ikatannya. Mander. Han Lin. Han Lin. Yi Shu Yao, mari saja. Chen Li Kai, kamu, Shu Yao, apakah aku akan mati? kamu tidak akan mati. Jangan bicara dulu, simpan tenaga. Shu Yao, aku menyesal. Jika dulu orang yang aku cintai pertama adalah kamu, apakah hasilnya akan berbeda? Jangan bicara lagi. Grup Han Lin dan keluarga Yo memiliki sumber daya medis terbaik. Bertahanlah. Meninggal di pelukanmu juga cukup baik. Chen Li Kai. Bangunlah Chen Li Kai. Kapan tepatnya pasien akan sadar? Aku juga tidak bisa menjaminnya. Itu tergantung apakah pasien memiliki niat bertahan hidup yang kuat atau tidak. Mami, apa paman sudah mati? Belum sayang, paman hanya mengantuk dan tertidur. Paman sudah menyelamatkan Mami. Mulai sekarang jangan panggil dia paman jahat lagi. Oke? Paman adalah penyelamat Mami. Rui sudah mengerti. Anak yang baik. Kamu sudah bangun? Ini aku di Kamu koma selama setengah tahun? Aku akan panggil dokter dulu. Johan Lin. Terima kasih. Aku merawatmu karena kamu berjasa terhadap Xiao. Antara aku dan kamu, meskipun kamu minta maaf padaku, aku juga tidak akan memaafkanmu. Tidak ada masalah besar, hanya perlu. Selanjutnya istirahat saja. Dokter, saya antar Anda. Song Yanran sudah ditangkap. Dia kabur. Sebelum pingsan, Song Yanran bilang, dia memindahkan uang pabrik grup Tianlong. Xiao sudah menggantikan uangnya. Kamu tenang saja sembuh. Terima kasih. Kamu menyelamatkan Xiao. Masalah kita sebelumnya selesai. Maaf, aku juga tidak menyangka Song Yanran bisa berubah seperti ini. Seperti apa dia nanti, bukan kita yang tentukan. Di kehidupan ini, kita bertiga terlahir kembali, banyak hal. Berkembang ke arah yang tak terduga. Dia punya uang. Kita tidak bisa menangkapnya. Uangnya sudah kembali, tapi setengah tahun ini. Grup Han Lin dan keluarga Yo. Tidak ada jejaknya sama sekali. Dia seperti bom waktu, bisa meledak kapan saja. Aku punya cara untuk memancingnya keluar. Tapi perlu persetujuan Tuan Zhou. Cara apa? Sebarkan berita kita menikah. Tuan Yo tenang, setelah nyaris mati kali ini. Aku sudah tahu Shu Yao selalu mencintaimu. Kali ini hanya taktik mengulur waktu. Tidak ada perasaan pribadi sama sekali. Tidak boleh. Aku bisa. Tapi kondisi tubuh Tuan Chen. Aku percaya API. Kalau begitu, lakukan saja. Kenapa? Sayang, yakin mau lakukan ini? Coba saja, lagi pula kita. Benar-benar tidak tahu di mana Song Yanran. Baiklah. Kamu sembunyi di tempat gelap, hati-hati. Jangan sampai ketahuan.
Penampilanmu pakai jas cukup keren juga. Tapi masih kalah sama aku. Terima kasih, Zhou Hanlin. Kamu orang yang baik. Akhirnya aku tahu. Kenapa Shuyao memilihmu? Apapun nanti. Apakah kamu menikahi Shuyao atau tidak, kamu akan baik-baik saja. Semoga kalian akan bahagia selamanya. Aku ke lobi dulu untuk memeriksa. Upacara akan segera dimulai. Bukankah kamu mau ke lobi? Bos ya, Bagaimana? Sudah menemukan jejak Song Yanran? belum. Tuan Direktur, ada masalah buruk. Song Yanran membawa Chunlikai. Naik ke atap. Apa? Song Yanran. Jangan mendekat. Tenanglah, letakkan pisau itu dulu. Kamu mau menyeretku mati bersama? Kenapa? Kamu bisa dengan mudah meninggalkanku, kamu bisa membuangku. Hidup bergelimang harta, tapi aku harus bersembunyi kemana-mana. Kalau aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Song Yanran, bukankah kamu hanya butuh uang? Kalau kamu mati, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tidak apa. Johdapku juga tidak akan lama lagi. Bisa membawa orang mati bersamaku, sudah cukup sebanding. Bukankah kamu ingin tahu kenapa di kehidupan sebelumnya, aku selalu berkata, aku dan Ye Shuyao adalah pasangan suami istri? Ku beritahu kamu, karena kita terlahir kembali. Kamu bisa membohongiku dengan kebohongan apapun. Aku tidak bohong. Di kehidupan sebelumnya, ketika kamu mau pergi ke luar negeri, ajak aku pergi bersamamu, tapi karena aku miskin. Karena rendah diri aku menolaknya. Karena marah, aku akhirnya menikahi Ye Shuyao yang selama ini mengejarku. Kira kamu aku masih akan percaya padamu? Aku sudah bersama Ye Shuyao selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku selalu saja melihat foto kamu dan mabuk-mabukan. Karena hal ini, Ye Shuyao selalu bertengkar denganku. Pertengkaran ini berlangsung selama 7 tahun. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku? Karena kamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah aku tahu kamu meninggal, aku tanpa ragu melompat dari atap ini. Apa yang kamu katakan? Di kehidupan sebelumnya, kamu meninggal secara tidak terduga. Sebelum aku dapat kabar kematianmu, suatu hari aku mabuk. Aku salah mengira Ye Shuyao adalah kamu. Setelah itu dia hamil secara tidak terduga. Aku rasa anak ini adalah pengkhianatan untuk perasaan kamu dan aku. Aku tidak mau mendengar apa yang kamu katakan. Aku hanya ingin pergi menemui kamu. Sudah kubilang diam. Yanran, mungkin karena aku terlahir kembali. Menkyu Bemyo, aku juga ingin kembali ke masa lalu, tapi aku tahu tidak mungkin kembali. Di kehidupan ini aku terlalu lelah. Keharap kita tidak punya kehidupan selanjutnya lagi. Likai. Hanlin, ambulans. Hanlin. Hanlin, tahan. Ambulans segera tiba. Shuyao, jangan sedih. Cepat! Atap villa yo, cepat ke sini. Mama. Sayang, Mama, Papa kenapa? Papa lagi istirahat di dalam. Sebentar lagi keluar ya. Dokter, bagaimana? Tuan Yo kehilangan banyak darah, untungnya cepat dibawa ke rumah sakit. Sudah lepas bahaya, tapi masih perlu observasi. Bos Ye, kamu baik-baik saja? Mama harus kuat. Papa bilang orang baik pasti dapat keberuntungan. Kukira, seumur hidup ini kamu tidak akan mau bertemu denganku lagi. Pesan yang kamu sampaikan lewat pengacara, semuanya kuterima. Ini foto nisan Chen Lika Ai dan gambar panorama pemakaman. Semua yang kamu minta ada di sini. Pemakaman Sishan menghadap ke timur. Di kehidupan sebelumnya, aku menunggunya 3 tahun. Katanya, dia akan pergi ke selatan bekerja cari uang untuk menikahiku dengan meriah. Tapi akhirnya aku tidak menunggunya. Saat itu, aku selalu merasa, kamulah yang merebut posisiku. Saat polisi memeriksa pembukuan, mereka menemukan kamu dari grup Yanlong. Transfer 320 juta yuan, semuanya disumbangkan secara anonim. Ke yayasan anak-anak yang ditinggalkan dan pusat bantuan kanker. Ada sumbangan 5 juta yuan di situ. Keterangannya tertulis, untuk daerah pegunungan. Membangun perpustakaan. Ibuku adalah guru SD. Dia selalu bilang, kalau waktu kecil aku bisa lebih banyak membaca. Aku tidak akan sekeras kepala ini.
ingin melakukan hal yang benar, tapi menggunakan cara yang paling bodoh. Kamu bilang, apakah aku sangat konyol? Rui, hari ini ulang tahun. Senang tidak? Seneng. Ayo kita cepatan berdoa. Mau minta apa? Sudah, Rui, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun, Rui. Ini dia, si kucing belang. Sekali lagi, kucing belang besar. Rui jadi kucing belang. Bos ya, Song Yanran di penjara. Mengajukan donasi organ, grup Tianlong. Sudah beralih menjadi yayasan amal. Pak Yo hari ini akan membawa Anda untuk melihat perpustakaan anak yang baru selesai dibangun. Katakan padanya, aku sudah siap. Sayang sedang menggambar apa ini? Ibu, lihat. Ini ayah melindungimu. Ini paman yang melindungi kita. Hebat sekali, sayang. Well, ada kehidupan saja. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Di kehidupan yang ini, aku sudah memegangmu erat-erat. Sudah selesai menggambar? Ayo, ibu lihat. Kata guru, cinta bisa mengalahkan semua hal buruk. Hebat sekali sayang, gambarnya bagus sekali.